Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran subtema 3, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Yang pertama yaitu tentang surat. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, kalian buka dulu buku tematik 7 kalian pada halaman 96. Oke, ayo semua dibuka bukunya. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, sekarang kita mulai pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu tentang surat. Oke, kalian pasti sudah tidak asing dengan kata surat ini ya. Apa itu surat? Surat merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada kertas oleh satu pihak kepada pihak lainnya, baik perorangan maupun organisasi. Jadi surat itu dalam bentuk kertas ya anak-anak. Surat itu ditulis menggunakan kalimat yang efektif, singkat, padat, dan jelas. Kemudian, jenis surat undangan itu ada 3. Yang pertama, surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan yang terakhir adalah surat undangan tidak resmi. Oke, yang pertama, surat undangan resmi. Surat undangan resmi ini dikeluarkan oleh lembaga, perusahaan, ataupun instansi tertentu kepada pihak yang bersangkutan, yang sifatnya formal dan berkepentingan resmi. Jadi surat undangan resmi ini sifatnya formal. Contohnya itu ada undangan pengambilan rapot, undangan rapat wali murid, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada surat undangan setengah resmi. Nah, surat undangan setengah resmi ini dibuat oleh perorangan dan ditujukan kepada perorangan maupun instansi organisasi untuk menginformasikan kegiatan pribadi orang tersebut. Nah, jadi surat ini dibuat oleh perseorangan, kemudian ditunjukkan untuk sebuah instansi atau organisasi. Contohnya itu surat undangan lamaran pekerjaan. Surat undangan lamaran pekerjaan ini dibuat oleh seseorang yang akan melamar pekerjaan pada sebuah instansi tersebut. Kemudian contoh yang lain ada surat izin cuti bekerja. Nah, surat izin cuti bekerja ini juga dibuat oleh seseorang kepada instansi tempat bekerja orang tersebut. Oke, paham ya anak-anak? Sekarang yang terakhir ada surat undangan tidak resmi. Nah, surat undangan tidak resmi ini dibuat oleh perseorangan kepada orang lain. Jadi orang untuk orang lain. Ini menggunakan bahasa sehari-hari, jadi sifatnya tidak formal. Makanya dinamakan tidak resmi. Contohnya itu ada undangan tasyakuran, undangan akikahan, undangan pesta ulang tahun, dan sebagainya. Oke, sekarang kalian sudah paham ya perbedaannya. Untuk lebih jelas, coba kalian lihat di sini. Nah, jika surat undangan resmi itu dibuat oleh lembaga atau instansi, ditunjukkan untuk lembaga atau instansi atau perorangan. Jika surat undangan setengah resmi dibuat oleh perorangan untuk lembaga atau instansi. Dan jika surat undangan tidak resmi dibuat oleh perorangan untuk perorangan. Oke, paham ya anak-anak bedanya ya? Oke, sekarang kita lanjut contoh jenis surat undangan. Nah, ini ada contohnya. Supaya kalian lebih jelas, kalian lihat contoh surat undangan resmi. Nah, ini surat ini dibuat oleh sebuah instansi SMP Taman Harapan yang ditunjukkan untuk siapa? Untuk perorangan, yaitu untuk orang tua atau wali siswa. Ya, ini menggunakan bahasa yang resmi, yang formal. Kemudian contoh surat undangan setengah resmi. Nah, ini ada contohnya yaitu contoh surat izin cuti sakit Rahmat Aditya ini perorangan ya dia ya, sakit. Kemudian ia membuat surat untuk instansinya. Dia memohon izin untuk tidak masuk. Jadi surat setengah resmi ini dibuat oleh perorangan yaitu Rahmat Aditya ini ditunjukkan untuk instansi yaitu untuk siapa? Untuk PT Terbit Tenggelam yaitu tempat bekerjanya Rahmat Aditya ini. Kemudian surat undangan tidak resmi. Nah, surat undangan resmi ini contohnya yaitu surat undangan syukuran hari lahir. Oke, syukuran hari lahir ke-9. Jadi itu ya, mengadakan syukuran hari ulang tahunnya ya yang ke-9. Nah, ini kan menggunakan bahasa yang tidak resmi. Dan bagian-bagian suratnya juga
hanya seperti ini, sangat simpel dibandingkan dengan surat undangan resmi yang harus ada kop suratnya dan tanggal dan sebagainya. Jika surat undangan tidak resmi, singkat saja seperti ini dan menggunakan bahasa sehari-hari. Oke, sekarang kita menuju ke bagian-bagian surat. Kalian buka buku tematik kalian halaman 97. Oke, supaya kita lebih jelas. Kalian buka dulu halaman 97. Sekarang Ustazah akan menjelaskan bagian-bagian surat. Oke, yang pertama ada kepala surat atau kop surat. Nah, jadi bagian surat yang paling atas ini dinamakan kepala surat atau kop surat. Kop surat ini merupakan identitas pertama yang dilihat oleh penerima surat. Oke, jika kita menerima surat, kita pasti penasaran. Oh, ini dari siapa ya? Oh, jadi kita bisa lihat yang paling atas. Surat ini dari pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Dinas Pendidikan, Sekolah Menengah Atas, SMA Cendana. Oh, berarti surat ini dari SMA Cendana. Nah, kepala surat ini atau kop surat itu untuk menunjukkan identitas surat tersebut, ya. Oke, lanjut. Nah, kop surat ini dilengkapi dengan nama instansinya, yaitu nama instansinya SMA Cendana, kemudian alamatnya dan nomor telepon untuk memberikan informasi tentang surat tersebut. Nah, selanjutnya ada nomor surat. Nomor surat di sini tertera 012 garis miring 6 garis miring 2019. Apa maksud dari nomor surat ini? Maksudnya itu 012 ini menunjukkan surat ke-12. Jadi surat ini merupakan surat yang ke-12. 6 garis miring 6 ini menunjukkan bulan ke-6 yaitu bulan Juni. Dan 2019 merupakan tahunnya, tahun 2019. Jadi ini merupakan surat ke-12 pada bulan Juni tahun 2019. Oke. Selanjutnya ada tanggal penulisan surat. Tujuannya supaya penerima mengetahui kapan surat tersebut dibuat. Yang keempat ada lampiran. Lampiran itu berfungsi untuk menunjukkan jika ada dokumen penting sebagai penunjang surat tersebut. Nah, jadi misalkan ada suratnya itu ada berlembar-lembar, misal ada 4 lembar. Nah, kalau suratnya ada 4 lembar, nanti berarti ditulis lampiran 4 lembar begitu. Tapi jika hanya ada 1 lembar saja, berarti lampirannya kosong, tidak usah diisi. Kemudian selanjutnya ada hal atau perihal. Menunjukkan kepada penerima tentang pokok dan maksud serta tujuan pengiriman surat. Nah, maksudnya apa? Surat ini bermaksud tujuannya apa? Yaitu tujuannya rapat wali murid. Nah, bagian selanjutnya ada alamat tujuan. Nah, surat ini ditunjukkan untuk siapa? Untuk orang tua, wali, siswa kelas 10. Selanjutnya itu ada salam pembuka. Salam pembuka ini berfungsi sebagai pembuka sebelum sampai ke inti atau pokok isi. Salam pembuka biasanya dibuka dengan kalimat salam, yaitu Assalamualaikum atau Selamat pagi dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada isi surat. Nah, isi surat ini ada bagiannya yaitu pembuka, bagian inti, dan bagian penutup. Dari sini ini merupakan bagian dari isi surat. Nah, ini ya. Nah, bagian isi surat ini tadi dibagi menjadi 3, yaitu pembuka, inti, dan penutup. Nah, oke, kita lihat. Dengan ini, kepala sekolah sampai sini rapat akan dilaksanakan. Ini merupakan bagian pembukanya. Nah, kemudian yang ini, hari, tanggal, tempat, waktunya, ini merupakan bagian inti. Dan yang terakhir diharapkan kehadiran Bapak Ibu. Ini merupakan bagian penutupnya. Oke. Bagian selanjutnya ada salam penutup. Nah, salam penutup ini bisa dituliskan dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian bagian yang terakhir ada tanda tangan dan nama penanggung jawab. Oke, di sini nanti ada tanda tangannya ya. Tanda tangan dan nama penanggung jawabnya yaitu Hajah Yuliana. Oke, paham? Anak-anak semua sudah paham ya tentang bagian-bagian surat ya? Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang kelahiran Pancasila. Nah, anak-anak, kelahiran Pancasila itu diawali
dengan sidang BPUPKI. Kalian masih ingat kemarin sidang BPUPKI itu diketuai oleh siapa? Diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Apa itu kepanjangan BPUPKI? Kepanjangannya itu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, pada sidang BPUPKI ini dilaksanakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas mengenai usulan pembentukan dasar negara. Sidang yang kedua yaitu 10 sampai 16 Juli 1945 membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pemeliharaan negara, pendidikan serta pengajaran. Oke, pada sidang BPUPKI yang pertama itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ada 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan yang terakhir ada Insinyur Soekarno. Oke, yang pertama ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Usulan yang diberikan oleh Muhammad Yamin yaitu ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian usulan yang kedua pada tanggal 31 Mei 1945 oleh Profesor Dr. Supomo. Usulannya yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan yang terakhir pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara yaitu nasionalisme, internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dan kelima asas Insinyur Soekarno ini dinamai dengan Pancasila. Sehingga pada 1 Juni itu dikenal dengan Hari Lahir Pancasila. Oke, nah sidang pertama BPUPKI tadi belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Jadi rumusan dasar negara tadi yang diusulkan oleh ketiga tokoh tadi belum fix gitu ya. Maka dibentuk Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Anggota Panitia 9 ini yang pertama ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Karim Muzakir, Abi Kusno Cokro, Suyoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Marimis. Nah, Panitia 9 ini kemudian menghasilkan suatu rumusan dasar negara yang ditetapkan melalui Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rumusannya yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, rumusan Piagam Jakarta pada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ini menimbulkan suatu perdebatan. Karena menurut Muhammad Hatta, Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki keragaman budaya dan agama. Maka seluruh umat beragama di Indonesia sebaiknya merasa terwakili dalam rumusan dasar negara tersebut. Pada kalimat ini soalnya hanya agama Islam saja yang disebut, padahal di Indonesia ada 6 agama, ada Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Protestan. Namun pada rumusan dasar negara ini yang disebut hanya Islam saja, makanya menimbulkan suatu perdebatan. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Kasman Singodimedjo melakukan suatu perundingan. Dan pada akhirnya disepakati bahwa kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak ada penyebutan agama dalam rumusan dasar negara ini. Semuanya sama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kalimat ini yang dijadikan sebagai Pancasila yang berbunyi, ayo kita ucapkan bersama-sama, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, begitulah sejarah lahirnya Pancasila. Jadi Pancasila ini tiap tanggal 1 Juni itu diperingati
sebagai hari lahir Pancasila, karena Pancasila ini tadi didasari dari asas yang diusulkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Oke, begitu ya anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham semua. Jika ada yang masih bingung, silahkan bisa tanya ke Ustazah. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.